Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Nurul Atirawanti Afani, akan mempresentasikan literatur review dengan judul Effective Governance terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Sebagai abstrak, rumah sakit merupakan institusi dalam layanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkewajiban menyusun dan juga melaksanakan peraturan internal rumah sakit. Tata kelola klinis dianggap sebagai sistem atau strategi untuk meningkatkan standar kinerja dan juga kualitas layanan kesehatan. Artikel ini menggunakan metode literatur review dan juga bertujuan untuk melihat efektif governance atau tata kelola yang efektif terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Pencarian literatur melalui Google Scholar dan diambil artikel yang relevan terbitan tahun 2016 sampai 2023. Hasil yang didapatkan dalam literatur review yaitu peranan tata kelola terhadap penjaminan mutu rumah sakit, di mana ada 5 prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan juga keadilan. Tata kelola yang baik dapat digunakan untuk mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Sebagai keyword di mana yaitu effective governance kualitas layanan rumah sakit. Di pendahuluan, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyusun dan juga melaksanakan peraturan internal rumah sakit sebagai acuan pelaksanaan hukum. Peningkatan pertumbuhan rumah sakit di Indonesia saat ini belum diikuti dengan peningkatan kinerja rumah sakit. Penting untuk mempersiapkan pilar-pilar tata kelola klinis untuk mencapai sistem pelayanan rumah sakit yang berkualitas. Ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di dalam pasal 36 diatur bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan juga tata kelola klinis yang baik. Maka sudah kewajiban bagi pihak rumah sakit untuk melaksanakan tata kelola dalam menjalankan manajemen dan juga pelayanan di rumah sakit. Artikel ini dibuat untuk melihat efektif governance terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit dengan meninjau beberapa jurnal atau artikel yang relevan dan didapatkan melalui Google Scholar. Sebagai landasan teori, saat ini isu tata kelola perusahaan menjadi perhatian global pada manajemen organisasi termasuk organisasi rumah sakit. Pada era globalisasi, kualitas rumah sakit dikatakan bermutu apabila mampu menyelenggarakan pelayanan berikut, yaitu aman, fokus pada pasien, ketepatan waktu, efektif, efisien, dan juga adil. Rumah sakit dikatakan berhasil jika dapat memberikan layanan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien dan juga mutu ataupun kualitas dari pelayanan tersebut. Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini yaitu literatur review. Literatur review digunakan yaitu jurnal ataupun artikel terkait efektif governance terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Artikel ini mereview beberapa jurnal atau artikel yang relevan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Sebagai hasil, didapatkan melalui Google Scholar yang terkait efektif governance terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit tahun 2016 sampai 2023 sebanyak 31 jurnal atau artikel. Pertama dari Arni Rizkyani Rusdia tahun 2020, di mana dengan hasil perlunya kebijakan khusus tentang tata kelola perusahaan yang baik di rumah sakit, meskipun penerapannya sudah diakomodir dalam instrumen survei standar akreditasi nasional rumah sakit. Yang kedua dari Abdat 2019, di mana tata kelola klinis dapat digunakan untuk mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan manajemen, organisasi, dan juga klinis secara simultan. Penerapan tata kelola klinis ada 7 pilar utama, yaitu efektivitas klinis, manajemen risiko, pengalaman pasien, efektivitas komunikasi, efektivitas sumber daya, efektivitas strategis, efektivitas pembelajaran. Dari R. Askari 2017, dengan hasil para manajer dan juga pembuat kebijakan dapat mempercepat pelaksanaan tata kelola klinis dengan mengidentifikasi dan juga menghilangkan hambatan untuk memperbaiki tantangan yang ada dan juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Selanjutnya dari Arul Raja tahun 2016 dengan hasil hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan juga menciptakan tata kelola yang baik dalam organisasi didasarkan pada dasar sosial, etika, demokratis, dan juga ekonomi yang melibatkan beberapa aspek yang penting yang berkaitan dengan aspek manajemen sumber daya manusia seperti partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, efektivitas, dan juga efisiensi, kesetaraan, dan juga inklusif, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari Doni Silvano Samsam 2020, di mana dilaporkan buruknya penerapan atribut tata kelola di fasilitas kesehatan publik, terutama dalam hal akuntabilitas, kesetaraan, partisipasi masyarakat, orientasi konsensus, visi strategis, dan juga regulasi serta pengawasan. Dari Yosi Nathaniel Halawa di 2022, terdapat hubungan yang signifikan antara seluruh dimensi prinsip good corporate governance dan juga mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Wijaja 2020, di mana ketentuan-ketentuan cukup memadai untuk menjustifikasi para apoteker dalam menciptakan dan juga mempertahankan tata kelola rumah sakit yang baik. Dari Tidak Pion 2021, di mana kesiapan organisasi untuk menerapkan tata kelola yang baik bersifat spesifik untuk setiap konteks. Dari Konna 2017, di mana tata kelola perusahaan menunjukkan hubungan yang positif dan juga signifikan dengan keamanan dan juga manajemen arsip. Dari Webster Funhiro 2022, berbagai tantangan yang mencakup lingkungan ekonomi yang tidak kondusif, yang bertanggung jawab atas tingginya biaya perawatan dan juga layanan kesehatan di rumah sakit. Kebijakan yang tidak efektif, sistem rujukan juga yang lemah. Dari Sarah Alisa Figueroa 2019, di mana tantangan kontemporer dan kebutuhan yang muncul dari tenaga kerja, manajemen kesehatan global berorientasi pada penghematan efisiensi, perubahan, dan juga manajemen sumber daya manusia. Dari Brown 2019, di mana panduan praktis dalam menguraikan proses tata kelola perusahaan yang efektif untuk kualitas layanan kesehatan dan juga menyoroti area-area yang perlu diteliti lebih lanjut yang efektif. Dari Sukla 2018, meningkatkan tata kelola sistem kesehatan relevan dengan situasi saat ini di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sistem kesehatan yang lemah merupakan penghalang yang signifikan untuk mengatasi epidemi dan juga menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya dari Kesuma 2020, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja pada rumah sakit di Kota Denpasar. Udayana 2020, dengan hasil yang pertama yaitu government governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah. Yang kedua, pelayanan publik berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja rumah sakit umum pemerintah. Selanjutnya dari Ali Hussein Al-Saharani 2022. Keberhasilan organisasi sangat tergantung pada tata kelola rumah sakit yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, dan juga pengawasan internal. Selanjutnya, Oberlin Sebua 2023 menyebutkan yang pertama, keberhasilan penerapan good corporate governance di rumah sakit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu budaya organisasi, pengendalian internal perusahaan, faktor yuridis, dan juga faktor teknis. Yang kedua, dampak positif yang didapatkan rumah sakit karena penerapan dari good corporate governance adalah meningkatkan motivasi dan juga kinerja karyawan, mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi, dan juga meningkatkan kepuasan pasien serta meningkatkan kinerja rumah sakit. Dari Sudioni 2020 menyebutkan bahwa terdapat 5 prinsip dalam governance corporate, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan juga keadilan, di mana pelaksanaan dari GCG ini di Rumah Sakit Islam X telah dilaksanakan dengan baik dengan kelima prinsip tersebut. Selanjutnya dari Rizka Mialawati Fachrin 2021, di mana dengan hasil implementasi GCG dalam hal peningkatan pelayanan publik di RSUD KRMT Wongso
Wongso Negoro sudah berjalan dengan baik, efektif, dan juga efisien. Dari Ma'arif 2021 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelayanan kesehatan yang tercermin dalam prinsip partisipasi, keterbukaan, dan juga transparansi, efektivitas, dan juga efisiensi, dan juga akuntabilitas. Menyediakan pelayanan kesehatan dan juga menanggung seluruh biaya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara otomatis dapat tanpa syarat menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi. Dari Muhtar Tompo 2021 menyebutkan bahwa penerapan good governance terkait partisipasi sudah terlaksana, namun masih ada yang perlu diajak untuk berpartisipasi, yakni masyarakat. Terkait transparansi belum juga terlaksana sepenuhnya, terkait dengan daya tanggapnya belum terlaksana, terkait akuntabilitas tidak diterapkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Lanto de Pasewang. Selanjutnya dari Sawar Juwono 2019, di mana Rumah Sakit Ortopedi dan juga Traumatologi Surabaya masih memiliki kekurangan dalam implementasi prinsip dari fairness, transparansi, dan juga accountability. Dari Fausania 2020, terdapat hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan juga keadilan dalam tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja karyawan non-medis pada Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang. Selanjutnya dari Adar Arifudin 2022 menyebutkan bahwa beberapa peranan dari clinical governance terhadap penjaminan mutu rumah sakit yaitu sebagai audit klinik, penyusunan standar pelayanan klinik, indikator keperawatan, manajemen mutu, kepemimpinan klinis atau keterlibatan dokter, efektivitas klinis, pelatihan dan juga pendidikan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan juga kewajaran, implementasi sistematis, revalidasi, melibatkan staf dan juga pasien dalam quality improvement, dan juga mendorong budaya peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya dari Asmarani 2020, adanya pengaruh good governance terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh good governance terhadap kinerja, ada pengaruh kinerja terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh good governance ini terhadap kepuasan kerja melalui kinerja, good governance juga pada dimensi accountability paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo Makassar. Selanjutnya dari Niken Eva Ayu 2022, di mana Rumah Sakit Erlangga Jombang dalam implementasi prinsip-prinsip good corporate governance menunjukkan perusahaan masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaan GCG pada prinsip transparansi, responsibility, dan juga independensi. Dari Nova Gita 2019, di mana ada hubungan kehandalan terhadap kepuasan pasien rawat jalan, ada hubungan jaminan terhadap kepuasan pasien rawat jalan, dan juga ada hubungan bukti fisik terhadap kepuasan pasien rawat jalan. Tidak ada hubungan antara sikap ramah terhadap kepuasan pasien rawat jalan, serta adanya hubungan daya tanggap terhadap kepuasan pasien rawat jalan. Dari Ahid Nur Hidayat 2022, ada dua faktor yang mempengaruhi tata kelola organisasi, yaitu faktor yuridis dan juga faktor teknis. Pembahasan berdasarkan dari hasil literatur review pada tabel di atas ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi governance atau tata kelola terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit, di mana tetap diperlukannya kebijakan khusus tentang tata kelola perusahaan yang baik di rumah sakit meskipun penerapannya sudah diakomodir dalam instrumen survei standar akreditasi nasional rumah sakit. Tata kelola klinis dapat digunakan mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan juga menciptakan tata kelola yang baik dalam organisasi didasarkan pada sosial, etika, demokratis, dan juga ekonomi. Keberhasilan organisasi sangat tergantung pada tata kelola rumah sakit yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, dan juga pengawasan internal. Bagi kesimpulan, peranan dari governance terhadap penjaminan mutu rumah sakit yaitu sebagai audit klinik, penyusunan standar pelayanan medis, indikator keperawatan, manajemen mutu, kepemimpinan klinis atau keterlibatan dokter, efektivitas klinis, pelatihan dan juga pendidikan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan juga kewajaran, implementasi sistematis, revalidasi,
serta melibatkan staf dan juga pasien dalam quality improvement, dan juga mendorong budaya peningkatan berkelanjutan. Tata kelola klinis dapat digunakan untuk mengembangkan sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan manajemen, organisasi, dan juga klinis secara simultan. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja rumah sakit. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.